Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aulia Rahman dari Prodi Psikologi A angkatan 2020. Saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang materi iman, ilmu, dan amal mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Definisi iman. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran hati. Definisi iman menurut istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembenaran dengan hati maksudnya menerima dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mengikrarkan dengan lisan maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Mengamalkan dengan anggota badan maksudnya hati mengamalkan dengan bentuk keyakinan, sedangkan anggota badan mengamalkan dengan bentuk ibadah sesuai dengan fungsinya. Dikutip dari HAR, Gibb, and CH Kramer dengan judul Shooter Encyclopedia of Islam, penerbit E.J. Brill, Kota Leiden, tahun 1974, menerangkan bahwa pengertian iman ada dua. Yang pertama, iman dengan pengertian membenarkan adalah pembenaran berita yang datangnya dari Allah dan Rasul. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah ketika menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, yang artinya bahwa yang dikatakan iman itu adalah engkau yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan engkau beriman bahwa qadar baik dan buruk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dengan pengertian amal atau beriltizam dengan amal, yaitu segala perbuatan kebajikan yang tidak bertentangan dengan hukum yang telah digariskan oleh syara. Dalam sebuah ayat yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dalam ayat tersebut dapat dikatakan bahwa iman adalah membenarkan Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Sesungguhnya iman itu bukanlah semata-mata pernyataan seseorang dengan lidahnya bahwa dia orang beriman, karena banyak pula orang-orang munafik atau beriman dengan palsu yang mengaku beriman dengan lidahnya, sedang hatinya tidak percaya. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif, yang akan mengejawantah dan mewujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlakiyah manusia sehari-hari didasari oleh apa yang dipercayainya. Kalau kepercayaannya benar dan baik pula perbuatannya, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Husain bin Abdul Al-Jizr mengatakan bahwa setiap orang mukmin dan muslim, dan setiap orang muslim adalah mukmin. Memang antara percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri dengan ikhlas kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat, yang satu mendasari dan yang lain melengkapi, menyempurnakan, dan memperkuatnya. Dikutip dari buku Husain bin Muhammad Al-Jizr dengan judul Husnul Hamidiyah, Salim bin Nabhan, Kota Surabaya, tahun 1953,
halaman 8. Iman juga bukan sekedar amal perbuatan yang secara lahiriah merupakan ciri khas perbuatan orang beriman. Sebab orang-orang munafik pun tak sedikit yang secara lahiriah mengerjakan amal ibadah dan berbuat baik, sementara hati mereka bertolak belakang dengan perbuatan lahiriahnya. Apa yang dikerjakan bukan didasari keikhlasan mencari ridha Allah. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menuturkan bahwa iman adalah membenarkan dan meyakini Allah sebagai Tuhan yang memiliki dan yang berhak disembah. Iman sebenarnya merupakan jalan untuk memuliakan akal pikiran manusia dengan cara menerima semua ketentuan Allah pada setiap kejadian peristiwa, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang ditetapkan maupun yang dapat diubah. Iman juga menuntut aktif untuk menggapai hidayah, mendekatkan diri kepada Allah, dan beraktivitas selayaknya aktivitas para kekasih Allah atau orang-orang yang beriman. Dikutip dari Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dengan judul Aqidatu Mu'min, Maktabah Kuliah Al-Azhariyah, tahun 1978, halaman 31. Selanjutnya ada unsur-unsur iman atau biasa disebut rukun iman. Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir baik, takdir buruk yang datangnya dari Allah. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang dimaksud iman kepada Allah adalah membenarkan dengan adanya Allah dengan cara meyakini dan mengetahui bahwa Allah wajib adanya karena zat sendiri, wajib al-wujud li zati, tunggal dan esa, raja yang maha kuasa, yang hidup dan berdiri sendiri, yang qadim dan azali untuk selamanya. Dia yang maha mengetahui dan maha kuasa terhadap segala sesuatu, berbuat apa yang dia kehendaki, menentukan apa yang dia inginkan. Tiada sesuatu pun yang sama dengannya, dan dia maha mengetahui. Yang terdapat dalam surat Quran, surat An-Nisa ayat 136. Dilanjutkan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang ada di Al-Quran. Jadi, iman kepada Allah adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh keagungan Allah dengan bukti-bukti yang nyata yang dapat kita lihat, yaitu dengan diciptakannya dunia ini beserta segala isi. Dikutip dari Syekh Hafiz bin Ahmad Hakimi, judul buku 222 Kunci Akidah yang Lurus, Jakarta Selatan, penerbit Mustaqim, tahun 2001. Iman kepada para malaikat yang dimaksud adalah meyakini adanya malaikat sebagai hamba Allah yang selalu tunduk dan beribadah. Malaikat adalah makhluk yang agung, jumlahnya banyak dan tak terbilang. Tak ada yang bisa menghitungnya selain Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya atau nur, menciptakan mereka dengan tabiat yang baik, tidak mengenal kejahatan. Karena itu, mereka taat kepada Allah dan melakukan perintah yang disampaikan oleh Allah. Mereka bertasbih, mensucikan Allah siang dan malam tanpa kenal lelah. Tak pernah lelah untuk beribadah kepada Allah ataupun sombong. Mereka adalah jenis makhluk Allah yang selalu taat, tidak menentang perintah, dan tidak makan, tidak minum, dan mereka juga senantiasa tak tidur, baik siang maupun malam.
Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa kitab tersebut telah diturunkan oleh Allah. Kitab tersebut diturunkan melalui firman-firman Allah yang disampaikan secara langsung kepada Rasul tanpa perantara. Ada yang disampaikan melalui perantara malaikat dan ada yang dia tulis sendiri. Iman kepada Rasul yaitu percaya dan yakin bahwa Allah telah mengutus para rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk, dan nabi yang wajib kita imani itu ada 25. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir biasa disebut juga hari kiamat, termasuk hari kebangkitan, yaitu keluarnya manusia dari alam kubur dalam keadaan hidup, sesudah jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagian seperti dahulu ketika hidup di dunia. Iman kepada takdir atau qada dan qadar. Iman kepada ini adalah rukun iman yang keenam, yaitu percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah, dan ciptaan semuanya adalah atas kehendak Allah. Ada pula hal-hal yang merusak keimanan, yaitu yang pertama syirik, yang kedua melakukan sihir, yang ketiga memakan harta riba, yang keempat membunuh jiwa manusia, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam melarikan diri dari perang atau biasa disebut jihad, dan yang ketujuh menuduh wanita mukminat atau wanita yang baik-baik itu berzina, atau kata lainnya adalah qadzaf. Dikutip dari Abdul Ghani Aziz tahun 2000 dengan judul buku Hadis-hadis tentang keutamaan ilmu dan ulama, Kota Kuala Lumpur, penerbit Al-Hidayah Publisher. Abu Umamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, 4 perkara yang akan mengalir patralanya kepada orang mati selepas mereka mati, yaitu yang pertama, orang yang mati karena bersiap siaga di perbatasan negeri di jalan Allah atau berjihad. Yang kedua, orang yang mengajar ilmu dan mengalir pahala kepadanya selama ilmu itu diamalkan. Yang ketiga, orang yang memberi satu sedekah jariah, pahalanya akan mengalir kepadanya selama sedekah itu terwujud dan bermanfaat. Yang keempat, seorang laki-laki yang meninggalkan anak soleh untuk selalu berdoa untuk. Sesungguhnya kedudukan ilmu itu sangat tinggi nilainya dalam pandangan Islam. Bahkan iman dan amal tidak sah jika tanpa ilmu. Maka oleh karena itu Islam mewajibkan umatnya supaya belajar dan mengajar sekurang-kurangnya mengenai fardu ain. Ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan ialah mengenai ilmu, dan Al-Quran itu sendiri adalah merupakan buku induk dari segala ilmu yang bermanfaat. Dan oleh karena tingginya martabat ilmu, maka tinggi pula martabat para ilmuwan atau ulama. Bahkan para ulama adalah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman yang artinya, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dikutip dari Yusuf Al-Qardawi tahun 1994 dengan judul Kedudukan Ilmu dan Ulama, Kota Jakarta, penerbit Firdaus. Yang paling utama adalah ilmu agama, yang mana dengan ilmu itu manusia akan mengetahui dirinya dan Tuhannya, dapat menentukan jalan hidupnya dan menempuh untuk mencapai tujuan, mengetahui hak dan kewajiban. Kemudian setelah itu akan terbukti bahwa semua itu pada hakikatnya menunjuki manusia kepada yang hak atau yang mendekatkan kepada kebaikan atau memberi kemaslahatan
kepada mereka atau menyelamatkan mereka dari kehancuran. Mu'az bin Jabal mengatakan, belajarlah ilmu agama. Sesungguhnya mempelajari ilmu agama merupakan manifestasi rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntutnya adalah ibadah, mendalaminya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad. Mengajarkannya kepada yang belum mengetahui adalah sedekah. Mendekati ahlinya adalah takarub. Ia adalah penghibur dalam kesunyian, sahabat dalam kesendirian, petunjuk untuk beragama, membantu dalam kesusahan, mewakili di antara, bahkan yang paling dekat di antara para kerabat, dan perang menuju surga. Nah, ilmu itu merupakan salah satu manfaatnya akan membawa kita menuju surganya Allah. Dengan itu tadi, Allah mengangkat derajat suatu kaum dan menjadikan mereka pemimpin, pembesar, dan panutan yang diikuti, menjadikan mereka sebagai bukti kebaikan yang senantiasa diperhatikan, dan perbuatan-perbuatan mereka senantiasa menjadi tolak ukur. Malaikat pun senang bersama-sama menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Setiap makhluk memintakan ampunan untuk mereka, sampai ikan-ikan di lautan beserta amfibinya, binatang-binatang di daratan beserta reptilianya, bahkan langit dan seluruh bintang-bintang. Dengan ilmu itu pula Allah ditaati, disembah, dan dimintai pertolongan. Dengan ilmu itu pula hubungan silaturahmi dieratkan, halal haram diketahui. Ilmu tersebut adalah iman yang diikuti dengan amal perbuatan. Orang yang berilmu akan menjadi orang yang berbahagia. Sebenarnya hanya ilmu itulah yang dapat menentukan tepat dan tidaknya suatu perbuatan, serta utama dan tidaknya, dan membedakan benar dan rusaknya, diterima dan ditolak, sunnah dan bid'ah, serta memberikan nilai setiap perbuatan dilihat dari segi syariat. Selanjutnya adalah amal. Suatu amal dikerjakan dengan ikhlas, tetapi tidak benar, tidak akan diterima. Sebaliknya, jika dikerjakan dengan benar, tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima juga. Dan baru akan diterima jika telah dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Dengan ikhlas berarti diniatkan hanya karena Allah, dan benar berarti sesuai dengan sunnah Rasul. Penyebab rusaknya amal ada dua, yaitu riya dan bid'ah. Amal merupakan perbuatan yang mengajak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perbuatan lahir maupun batin. Penjelasan syarat sah amal. Yang pertama, amal dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima amal melainkan yang didasari dengan ikhlas karena Allah dan untuk mencari keridhaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, amal saleh hendaknya dilakukan secara sah melalui petunjuk Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan tanpa ada dasarnya dalam perintah agama, maka amalnya akan ditolak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Rasulullah SAW juga bersabda yang bunyinya, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maksudnya orang itu tidak mengetahui ilmu, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari.